Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada peserta didik semua. Di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai kelanjutan dari mendiagnosis sistem dan cara visual komentar. Yang pertama, kompetensi dasarnya. KD 3.20 mendiagnosis kerusakan sistem dan cara visual komentar. KD 4.20 memperbaiki sistem dan cara visual komentar. Kemudian IPK-nya, IPK pengetahuan nanti ada mengidentifikasi gejala kerusakan sistem injeksi komentar, kemudian mendiagnosis penyebab kerusakan injeksi komentar, menguraikan cara pemeriksaan hasil perbaikan sistem injeksi komentar, dan IPK keterampilan memeriksa kerusakan sistem injeksi komentar, memperbaiki kerusakan sistem injeksi komentar, dan menguji hasil perbaikan kerusakan sistem komentar. Tujuannya, 1. Untuk tujuan pengetahuan, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik mengidentifikasi gejala kerusakan sistem injeksi komentar secara mandiri dan bertanggung jawab. 2. Melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mendiagnosis penyebab kerusakan injeksi komentar secara mandiri dan bertanggung jawab. 3. Melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menguraikan cara pemeriksaan hasil perbaikan injeksi komentar secara mandiri dan bertanggung jawab. Untuk tujuan keterampilan, disediakan alat pendukung dan bahan praktek media pembelajaran buku berteman operasi. Peserta didik dapat melakukan pemeriksaan sistem injeksi komentar secara mandiri sesuai SOP, disiplin, dan bertanggung jawab. Disediakan alat pendukung dan bahan praktek media pembelajaran buku pedoman operasi. Peserta didik dapat memperbaiki kerusakan sistem injeksi komentar secara mandiri sesuai SOP, disiplin, dan bertanggung jawab. Ketiga, disediakan alat pendukung bahan praktek media pembelajaran dan buku pedoman operasi. Peserta didik dapat menguji hasil perbaikan sistem injeksi komentar secara mandiri sesuai SOP, disiplin, dan bertanggung jawab. Kemudian kita coba lihat dari permasalahan video berikut ini. Oke kawan-kawan, topik kita kali ini adalah mencari penyebab Innova diesel common rail tidak bisa hidup atau pada mobil lain yang sejenis. Secara umum, penyebab Innova diesel common rail tidak bisa hidup ada beberapa hal, antara lain bisa kehabisan bahan bakar atau adanya udara palsu, CKP sensor rusak atau hubungan konektornya putus, SCV rusak atau ada masalah pada wiringnya, ada kebocoran yang sangat besar pada daerah tekanan tinggi, dan masih banyak lagi penyebab yang lain, baik dari wiring maupun dari penyebab yang lainnya. Ini adalah contoh pada sistem common rail yang normal, start langsung hidup, RPM stasionernya juga stabil, dan pada saat kita gas, RPM juga naik, bahkan bisa mencapai putaran di atas 3000. Dan satu lagi, mil atau check engine padam. Sekarang kita lakukan percobaan dengan melepas konektor injektor untuk silinder nomor 1. Kita start. Mesin hidup, hanya saja di sini mesin menjadi pincang karena satu silinder tidak berfungsi, dan mil atau check engine menyala yang menandakan adanya gangguan pada wiring sistem common rail. Selanjutnya kita pasang kembali kabel konektor untuk injektor silinder nomor 1. Selanjutnya kita lakukan proses reset dengan cara melepas fuse untuk sistem common rail yang bernilai 25 ampere berwarna putih selama minimal 1 menit. Jika sudah, kita pasang kembali.
Pastikan fuse atau sikring duduk dengan baik, dan jangan lupa kita pasang puller atau penarik sikring ke tempat semula. Kita start lagi. Mesin sekarang dalam kondisi normal. Sekarang mari kita amati bersama-sama apa akibatnya jika pipa tekanan tinggi kita kendorkan. Kita lihat. Ternyata mesin menjadi mati walaupun hanya satu pipa injektor yang kita kendorkan. Sekarang coba kita start lagi, apakah bisa hidup kembali? Ternyata tidak bisa hidup. Sekali lagi, ternyata tetap tidak hidup. Mesin tidak hidup karena saluran bahan bakar mulai dari supply pump sampai yang menuju ke pipa common rail dan diteruskan ke pipa yang menuju ke injektor merupakan suatu daerah tekanan tinggi yang saling berhubungan. Sehingga jika pada injektor dibocorkan, semuanya tekanannya akan rendah. Kejadian yang sama juga bisa terjadi jika regulator tekanan bahan bakar atau pressure limiter mengalami kebocoran. Pada kondisi yang normal, pressure limiter akan membuka pada tekanan 2300 bar. Jadi pada saat di start ataupun pada putaran stasioner dan juga dalam kondisi normal, maka pada pipa yang menuju ke fuel tank atau pada tangki tidak boleh ada kebocoran. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah mesin akan mati atau tidak bisa hidup jika terjadi kebocoran bahan bakar yang besar dan terus-menerus pada daerah tekanan tinggi, misalnya pada pressure limiter. Akan tetapi, jika kebocoran pada daerah tekanan tinggi hanya terjadi kadang-kadang dan sesaat, maka engine masih bisa hidup walaupun hidupnya tidak normal dan sering juga berujung pada matinya engine. Lampu mil yang menyala bisa kita deteksi dengan scan tool maupun dengan menjumper terminal 4 dan 13. Contoh kedipannya kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita lihat pada buku manual arti dari kode tersebut. Oke kawan-kawan, itu informasi yang bisa saya berikan. Mohon maaf. Oke, setelah melihat tayangan video tersebut, maka apa yang bisa dalam gambar ini? Oke, tentu saja ya. Yang pertama nanti mesin apakah bisa hidup atau tidak. Yang kedua nanti penyebab-penyebab yang terjadi akibat proses dari perbaikan yang akan dilakukan. Nah, nanti di dalam pengetahuan ini sebelum kita melakukan diagnosis, maka nanti ada beberapa yang Bapak sudah siapkan mulai dari link YouTube, kemudian materi, kemudian buku materi yang lain, serta nanti wajib kita ketahui dulu bagaimana dari cara kerja dan fungsi diagnosis serta prosedur pemasangan dari pompa bahan bakar atau fuel supply pump, kemudian full filter, kemudian common rail dan fuel rail pressure sensor, kemudian injektor, ECU, EDU, full temperature sensor, MAP sensor, MAF sensor, IAT sensor, CKP sensor, CMP sensor, knob sensor, ECT sensor, APP sensor, dan GPS. Contoh dari sini kita mulai bisa melihat dari bagian komponen sistem. Yang pertama adalah lokasi part sensor dan aktuator. Tolong diingat dari arah depan atau top 1 nanti ada injektor dari top 1 sampai top 4.
Kemudian ada injeksi tekanan tinggi, kemudian ada full inlet tap, kemudian ada supply pump yang terdiri dari SCV dan field temperature sensor, serta ada di common rail nanti ada field pressure sensor serta field pressure sensor yang kedua. Kemudian ada APP sensor, di mana ini adalah sensor pengukur dari bukaan pedal gas, sehingga nanti di sini sudah ada grafik atau gambar. Begitu nanti pedal gas diinjak, maka dia harus menggunakan tandatan yang harus diteruskan kepada TPS, sehingga nanti TPS akan membuka throttle. APP sensor sendiri bila sudah lama dan mengalami problem, maka dia reaksi mesin akan sedikit terhambat. Yang ketiga nanti ada sensor tekanan bahan bakar, yaitu nanti berfungsi mendeteksi tekanan bahan bakar yang ada di fuel common rail. Di sini juga sudah kelihatan, begitu stasioner nanti ada bagian yang harus terbuka, kemudian begitu nanti ketinggian dari tekanan bahan bakarnya harus dikontrol. Kemudian dari common rail sendiri nanti di sini maksimum tekanannya adalah 160 MPa. Kemudian yang dikirim oleh full supply pump, kemudian ada pressure limiternya, nanti yang tekanan tinggi ini dari full supply pump yang ke injektor sesuai dengan injektor untuk tekanan 1, kedua, 3, dan keempat, kemudian ini ke full pressure-nya. Kemudian yang selanjutnya pada kerusakan full supply pump, pada beberapa nanti ada yang full supply temperaturnya mengalami masalah, kemudian kecepatan mesin, kemudian akselerator opening, ini adalah nanti sama juga dengan di APP sensor, kemudian turbo pressure, kemudian atmospheric air pressure. Kemudian pada full supply pump jangan lupa nanti ada full temperature sensor, kemudian sama SCV yang nanti akan masuk ke injektor. Pada full supply pump nanti ada dua fungsi pokok, mengirimkan tekanan tinggi ke common rail yang digerakkan nanti oleh crankshaft. Kemudian di sini nanti ada nanti masuk ke full common rail, kemudian nanti dari from inlet, dari tangki bahan bakar, sama dari filter bahan bakar, kemudian dari pengembali atau flow fuel return, kemudian ada SCV. Yang selanjutnya dari full common rail sendiri, di sini nanti terbuka maksimum di angka 190 MPa, dengan maksimumnya ada di 4,04 volt. Dan dari full common rail sendiri nanti ada yang menggunakan tipe piezo, ada juga yang menggunakan internal fuel pressure, jadi tipe variabel resistor. Kemudian dari injektor sendiri nanti untuk atomisasi yang lebih baik biasanya sudah ada kode, dan kode di sini nanti mewakili lubang, ada yang 4 lubang atau ada yang 8 lubang. Injektor sendiri mempunyai kode, yaitu kode yang akan digunakan oleh EDU yang bisa digunakan sebagai identifikasi pada EDU. Sedangkan EDU sendiri mengendalikan injektor saat kecepatan tinggi, berfungsi menaikkan tegangan tinggi dari EDU, sehingga pada saat EDU mengirimkan sinyal pada sirkuit kontrol di sini dia akan merubah tekanan tinggi, sehingga saat tegangan tinggi ini nanti bisa digunakan untuk menggerakkan tegangan pada katut di injektor. Tabel kemungkinan penyebab kerusakan. Yang pertama, lampu mil menyala, nanti periksa menggunakan BPC, apakah nanti yang rusak terdapat pada bagian sensor atau bagian yang lain. Bila mesin susah hidup, maka yang pertama mesin bisa start namun lama hidup, maka periksa sirkuit start sinyal sirkuit, CKP, core supply ECU, injektor, dan supply pump. Bila sulit starter ketika mesin dingin, maka periksa sirkuit sinyal SPA, injektor, periksa WTS, saringan bahan bakar, ECU mesin, supply pump, sensor tekanan bahan bakar, dan diesel throttle. Bila sulit starter ketika mesin panas,
maka lakukan pada sirkuit sinyal starter STA, injektor, saringan bahan bakar, tekanan kompresi, ECU mesin, suplai pump, sensor tekanan bahan bakar, diesel throttle. Bila mesin mati setelah start, saringan bahan bakar, injektor, sirkuit sumber daya ECU mesin, suplai pump, sensor tekanan bahan bakar, dan diesel throttle. Bila mesin tidak bisa idling atau stasioner, maka silakan pada pemeriksaan kita cek pada saringan bahan bakar, injektor, ECU mesin, suplai pump, sensor tekanan bahan bakar. Bila mesin kasar, maka periksa pada sirkuit kontrol EGR, tekanan kompresi, plug atau ECU mesin, injektor, sensor tekanan bahan bakar. Bila mesin mengakselerasi, maka jalur akselerasi kita cek pada injektor, saringan bahan bakar, sirkuit, ECU mesin, tekanan kompresi, dan diesel throttle. Bagaimana mendiagnosis sistem komodal? Ada dua. Yang pertama nanti menggunakan intelligent tester atau scan tool. Yang kedua menggunakan DLC. Pada kendaraan yang menggunakan intelligent tester, maka dapat berkomunikasi dengan mesin. Adapun yang ingin mengetahui kondisi pada kerja mesin dapat dilihat pada intelligent tester, termasuk kerusakannya. Bagaimana menggunakan scan tool G-Scan 2? Yang pertama, hubungkan intelligent tester ke DLC 3. Yang kedua, kita buka soket MAP sensor. Yang selanjutnya, kita putar kunci kontak ke on sambil menghidupkan tombol on off pada scanner. Masuk ke menu diagnosis, enter. Masuk ke menu diagnosis Toyota, pilih tanda arah kanan, manual transmisi atau automatic transmisi. Karena nanti media yang digunakan manual, maka kita klik manual dan OK atau enter. Klik internasional atau Japan domestik, klik 16 pin atau 17 pin. Untuk 17 pin ini berarti yang lama, karena mesinnya menggunakan 16 pin, maka kita klik yang 16 pin. Kemudian sistem search, enter, atau langsung menggunakan masing-masing individu bagian. Tapi kalau menggunakan TTCS, seperti ini kita langsung ke sistem search. Kemudian kita masuk ke TTCS, ditunggu sampai keluar basis data, agak lama. Kemudian setelah muncul DTC analysis, data analysis, flag record view, actuation test, special function, ini ada fungsi masing-masing. Dan setelah ketemu kita cek. Ternyata di sini masuk manifold absolute pressure atau barometric pressure sensor. Nah, ternyata di sini ada dua kesalahan yang tersimpan pada memori ECU. Dua kesalahan ini nanti kalau bisa kita reset, maka kita reset. Hapus kesalahan, klik erase pada bagian bawah. Setelah klik erase, nanti enter. Kemudian apabila tidak menggunakan intelligent tester, tapi hanya menggunakan DLC, maka kita bisa cross-check soket terminal 4 dan 13. Berbeda dengan mesin bensin, nanti kalau mesin bensin 4 dan 12, kalau mesin diesel 4 dan 13. Tadi ada di MAP, kita cek. Setelah dicek, di sini contoh lain pada DTC. Tabel kerusakannya sudah ada konversinya. Contoh MAP nanti ketipannya adalah 24 adalah IAP, 22 adalah IPP. Nanti belum masuk. Yang selanjutnya nanti sama, kita bisa melihat pada buku pedoman reparasi 49 itu adalah fuel pressure, 78 adalah supply pump atau SCV, 78 lagi nanti ada pada jalur PD. Kemudian 49 nanti ada di fuel pressure sensor. Kemudian 49 lagi ada yang tekanannya terlalu tinggi atau terlalu rendah, dan 78 tekanan melebihi 200 ampere. 49 sirkuit malfunction,
kemudian 49 lagi sirkuit heading. Kemudian ada yang 97 ada di OpenShot EDU, 78 ada di SCV, 78 full farm sistemnya ada di EDU dan EDU, 88 89 ada EFAM atau injektor kompensasi atau engine. Kemudian lagi ada 97 OpenShot pada SCV nya hampir sama dengan di depan, nanti karena masih banyak yang masuk nanti bisa dilihat ada di depan separasi. Jangan lupa karena nanti mesin yang kita gunakan adalah mesin Toyota D4D, maka buku pedoman reparasi nanti akan Bapak sampaikan pada grup WA ataupun pada aplikasi. Kemudian 49 juga sama, sistem pressure berlaku rendah, 78 pressure terlalu tinggi dan sebagainya. Masih banyak lagi, kurang lebih ini yang bisa Bapak saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kurang, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.